Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong, Hilmi silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan serta kelancaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Pathul ya, Parhul ya. Kemudian Andriawan. Ada keterangan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oh, ya. Kalau memang sakit, jadi kalian besok kalau tidak masuk, usahakan kirim surat ya. Kalau sakit kirim surat, izin juga kirim surat ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan coba menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Jadi kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa materinya? Teknologi aplikasi web ya. Jadi teknologi aplikasi web, ada yang tahu itu apa? Tidak ada? Jadi di sini pertama saya akan berikan sebuah tampilan, sebuah gambar. Ini kira-kira apa? Apa? Ini apa ini? Web atau tidak? Web, web, benar web, benar ya? Apa namanya nih? Jenisnya toko online. Oke, all shop ya. Nah, ya. Jadi di sini kalian akan belajar apa itu website ya, atau apa itu web, kemudian bagaimana cara kerja web dan segala macamnya ya. Kita akan belajar itu di materi ini. Kalian pasti sering ke internet ya, buka-buka Google, misalnya mau cari ini itu, kalian tinggal ketik di Google, misalnya mencari cara membuat nasi goreng misalnya ya. Pasti ketika kalian ketik itu langsung muncul halaman-halaman yang menjelaskan tutorial membuat nasi goreng ya. Pasti ya? Pernah ya? Oke. Ini salah satu contohnya. Dan selanjutnya apa sih manfaat belajar belajar tentang teknologi web ini ya? Yang pertama itu kalian mengetahui cara kerja web. Nah, di situ sudah ada. Kemudian yang kedua itu manfaatnya adalah kalian mengetahui aplikasi-aplikasi atau software untuk pengembangan web. Nah, nanti untuk mempelajari aplikasi ini nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah kompetensi dasar untuk materi ini ya, tentang teknologi aplikasi web. Yang pertama itu kalian harus memahami konsep teknologi aplikasi web ya. Kemudian yang kedua, kalian harus mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi web ya. Jadi ada dua yang kalian harus ketahui dulu tentang materi ini ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama di sini kalian harus tuntas di 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu kalian harus bisa menyimpulkan ya konsep World Wide Web atau WWW, teknologi web dan aplikasi web. Terus yang kedua yang tentang menjelajah macam-macam aplikasi web server. Yang ketiga itu memilih aplikasi editor teks dan web server dengan tepat ya. Dan yang terakhir, yang keempat, mengatur aplikasi editor teks dan web server dengan tepat. Nah, ini keempat poin ini kalian harus tuntas di materi ini ya. Kalau sudah tuntas artinya kalian tidak ada remedi dan tidak ada pengulangan lagi ya. Artinya kalian tuntas, nilainya sudah bagus ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya
saya akan adakan atau memberikan sebuah kuis untuk kalian di dalam aplikasi Quizizz ya. Nah, silakan coba kalian buka quizizz.com. Oke, Hamzan, tepuk tangan dulu buat Hamzan. Oke, dari hasil kuis tadi, saya rasa kalian sudah ada yang bisa menjawab ya, tapi ada juga yang masih belum paham apa isi materi yang ada di dalam soal tersebut, ya kan? Ya, jadi nanti kita akan langsung belajar dulu ya. Kita akan mulai pembelajaran sehingga nanti ketika tes nanti akan ada perubahan dari kalian. Kalian sudah memahami materi yang sudah dipelajari tadi ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara sistem penilaian. Oke, konsep teknologi aplikasi web. Nah, sudah ya? Oke, sudah dicatat semua? Sudah ditulis? Nah, selanjutnya apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Nah, coba siapa? Silakan Hamzan Wadi. www dan internet tidak sama, namun saling berkaitan, Pak. Oke. Kemudian siapa selanjutnya? Rika. www itu diibaratkan adalah perpustakaan, Oke. sedangkan website itu adalah buku-bukunya. Irika bilang bahwa www itu diibaratkan adalah sebuah perpustakaan dan internet itu adalah website, maksud saya website itu adalah buku-bukunya ya. Jadi kalian bisa bayangkan ya seperti itu. Bisa ya, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya siapa lagi? Ada lagi? Oh ya, silakan. Apakah Opera itu termasuk dalam browser? Nah, tadi Arman bilang bertanya bahwa Opera itu termasuk browser apa enggak? Pernah dengar Opera? Opera. Bukan Opera Vanjapa ya, tapi apa? Opera, ada juga Opera Mini, itu termasuk apa enggak? Termasuk browser. Oke, termasuk ya. Jadi ada banyak sekali browser-browser yang pernah kita kunjungi dalam sadar atau tidak ya. Saya juga sering pakai Google Chrome, Opera, kemudian Mozilla, itu sudah dari dulu sampai sekarang itu tetap ada ya. Terus ada lagi namanya Safari, yaitu kalau di iPhone itu banyak sekali ya browser-browser yang kalian pernah pakai sebenarnya, cuman kalian nggak sadar ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengarahkan kalian untuk membentuk suatu kelompok ya. Masing-masing kelompok itu 5 sampai 6 orang lah. Sudah menyiapkan sebuah lembar kerja ya. Lembar kerja, cuman saya enggak siapkan fisiknya, tapi saya sudah upload di Google Classroom. Nah, silakan kalian download lewat Google Classroom. Kalian sudah masuk kelas semua kan? Iya. Ya, silakan kalian download di Google Classroom. Selanjutnya kita akan presentasi ya, hasil dari diskusi kalian dengan kelompok masing-masing dan hasil eksplorasi materi yang ada di internet ya. Jadi siap kira-kira presentasi? Siap ya? Oke. Kita mulai dari kelompok 3 ya, silakan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kita dapat mengetahui, saya dan teman-teman saya dapat mengetahui arti dari internet, www dan web browser atau perangkat pengembangan website. Internet adalah jaringan global komputer dunia yang sangat luas, di mana setiap komputer saling terhubung satu sama lain.
Ini hasil. Dan saya akan menyampaikan browser yang kita gunakan, yaitu menggunakan Google Chrome, dan web server yang kita gunakan adalah Exam. Sedangkan teks editorial yang kita gunakan yaitu Visual Studio Code. Oke. Baiklah, sekian yang kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Kenapa memilih Exam sebagai web server dan Visual Studio Code sebagai text editor? Cukup sekian. Alasan kami menggunakan Exam sebagai web server dan Visual Studio Code sebagai text editor adalah karena Exam sudah mencakup semua unsur seperti Apache, MySQL, dan lain-lain, sehingga tidak perlu untuk menginstal satu persatu. Dan Visual Studio Code memiliki banyak plugin yang mendukung pengembangan web menjadi lebih mudah. Sekian yang kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya setelah presentasi sudah selesai ya, saya rasa kelompok 3 sudah bagus ya mempresentasikan. Nah, tepuk tangan dulu buat semua. Nah, selanjutnya kita akan kuis. Nah, kuis sekali lagi akan kuis. Jadi untuk kuis saat ini ada 10 soal ya. Jadi silakan kita akan kuis melalui Quizizz lagi. Gimana, seru apa enggak? Seru ya? Nah, jadi kuisnya sudah lumayan, saya sudah nilai tadi ya. Nilainya kalian sudah bagus-bagus semua, sudah bisa jawab. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa? Kira-kira? Ya, silakan. Baik, kesimpulannya yaitu cara kerja web dimulai dari klien mengakses sebuah website Ya. dan meminta informasi. Kemudian server menerima dan mengolah dan mengirim informasi tersebut dalam bentuk halaman web melalui browser. Terus itu aja? Ya. Oke. Bagus ya? Oke, tepuk tangan untuk Ramdhani. Selanjutnya refleksi. Siapa yang bisa merefleksikan materi kita hari ini? Siapa? Refleksi. Oh, Fikri ya? Dari materi ini saya jadi tahu tentang cara kerja web, perangkat, dan software-software dalam pengembangan aplikasi web. Oke, tepuk tangan dulu buat Fikri. Ya, jadi itu ya kesimpulan dari Ramdhani dan Fikri. Sudah bagus ya bagaimana cara kerja web. Kemudian si Fikri sudah, kita semua ya sudah tahu bagaimana cara kerja web. Kemudian aplikasi-aplikasi pengembang yang lain tentang web server, web browser, dan text editor. Saya rasa kalian sudah paham semua ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang format teks pada halaman web ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar ini, di mana kalian akan belajar mulai ngoding tentang HTML. Nah, apa itu HTML, kemudian aplikasi text editor apa yang akan kita gunakan ya. Kalian akan belajar nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, nanti saya sudah kirimkan sebuah survei ya, survei di mana nanti kalian lihat survei itu di Google Classroom, kalian isi, nanti itu sebagai penilaian kalian terhadap materi ini menyenangkan atau tidak ya, cara menjelaskan saya bagus atau tidak, nanti kalian isi nanti di dalam survei itu ya. Kita akhiri dulu ya materi kita pada hari ini. Saya minta tolong siapa pimpin doa? Hilmi ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Hilmi dan semuanya. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapikan kursi, meja, komputer dimatikan, di shutdown.
sampah minta tolong dibawa